Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan motovlogan dari Lamongan sampai ke Surabaya. Dan kali ini kita start mulai dari daerah Paciran, Lamongan, teman-teman. Dan gimana nanti perjalanan kita, gimana serunya, apa aja yang akan kita temui, apa aja yang akan kita lewati. Simak terus videonya kawan-kawan. Jadi ini kita mulai melewati daerah Lamongan Pantura ya teman-teman. Kita akan melalui jalur Pantura tepatnya. Dan nanti kita akan melewati Desa Sedayu, Panceng, Weru dan lain-lain. Ikuti terus perjalanannya teman-teman. Dan ini kita sekarang sudah sampai di perbatasan Gresik Lamongan ya teman-teman. Ini perjalanannya cukup lancar, so far so good, dan tidak ada halang rintang yang berarti teman-teman, karena biasanya siang-siang di jam segini itu banyak truk teman-teman, dan biasanya itu sering macet. Dan ini bisa dibilang jalurnya saat ini tuh lancar banget, dan kita bisa melihat view-view cukup bagus dan juga melewati banyak sekali desa-desa yang cukup unik. Salah satunya adalah nanti kita akan melewati Desa Surawiti teman-teman. Nah, ini adalah Desa Surawiti teman-teman. Apakah kalian pernah lewat sini teman-teman? Dan Desa Surawiti ini adalah salah satu desa yang menurutku cukup unik di daerah Gresik Utara tepatnya teman-teman. Karena desa ini tuh terdapat apa ya, bisa dibilang mitos urban legend, dan sebenarnya Surawiti itu tempat wisata teman-teman. Tempat wisata, ada makamnya juga, ada petilasan juga. Jadi bisa dibilang Surawiti itu salah satu tempat wisata religi teman-teman. Dan aku dulu pernah ke sana, dan di sana itu ternyata ada goa, dan goa itu masih cukup alami, sangat berbeda dengan goa di Maharani Zoo Lamongan di tempatku, yang mana itu goanya udah tersentuh tangan-tangan manusia, tersentuh renovasi dan lain-lain. Tapi goa di Surawiti ini masih sangat-sangat alami menurutku teman-teman. Dan di sana juga banyak sajen-sajen bunga-bunga, cuman aku nggak tahu untuk apa, mitos di sana seperti apa aku juga kurang tahu. Dan buat kalian yang tahu mungkin coba komen di bawah. Dan perjalanan kita ke Surabaya ini melewati banyak tempat, salah satunya adalah kita bisa lihat sawah-sawah dan hutan-hutan di kanan kiri jalan. Ini adalah salah satu part terfavoritku ketika aku OTW ke Surabaya teman-teman. Pemandangannya ini cukup asik, namun nggak lama setelah itu kita udah dijumpai oleh banyak truk-truk besar teman-teman. Wajar karena ini adalah jalur Pantura teman-teman. Jadi memang jalur ini itu memang digunakan untuk lewatan bus, truk dan lain-lain. Dan ini biasanya kadang itu bahkan bisa sampai macet teman-teman, karena saking banyaknya bus, truk yang lewat, dan kendaraan motor juga padat. Dan ini kita harus punya skill teman-teman kalau pengen lewat sini. Untuk nyalip-nyalip. Nah, kita sekarang habis ngisi bensin teman-teman. Kita habis ngisi bensin dan kita melanjutkan perjalanan kita ke Surabaya. Dan ini kita udah sampai di daerah, mungkin daerah Sedayu teman-teman, masih di Sedayu. Dan di sini ada tragedi teman-teman. Saat aku bikin video sama Nyonya, ternyata kacamata helmku lepas teman-teman. Dan aku nggak sadar ketika kacamataku lepas, dan ya aku terpaksa mau nggak mau tetap harus melanjutkan perjalanan dengan kondisi tanpa pakai kacamata. Dan kalian tahu rasanya tuh nggak enak banget teman-teman, karena mataku ini full kena debu teman-teman. Bahkan aku sampai ngucek-ngucek mata terus karena memang debu di jalanan Gresik Surabaya, apalagi daerah Pantura ini emang cukup banyak. Dan apalagi masih dilengkapi dengan daerah pabrik-pabrik teman-teman. Dan belum lagi waktu aku lewat sana banyak sekali truk-truk yang pakai
apa ya, yang mengangkut batu-batu kayak gitu teman-teman. Jadi ini emang parah sekali kondisi mataku, nggak enak banget. Bahkan ketika aku ngaca, di mataku itu banyak sekali debu-debu teman-teman, dan bisa kalian lihat di kanan kiri ini emang banyak truk. Cuman ya kita tahan sebentar saja, sekalian kita mencari kacamata baru teman-teman, dan kita udah sampai di daerah Gresik Kota. Tepatnya ini adalah di Gresik Kota Baru, dan kita ingin nyobain salah satu kuliner khas di Gresik Kota Baru. Apa teman-teman ya? Itu pentol Gresik, dan ini adalah salah satu pentol Gresik yang paling ramai di Gresik teman-teman. Bisa kalian lihat penjualnya ini udah cukup cekatan banget dalam melayani pelanggannya teman-teman. Wih, wih, wih. Ini keren banget teman-teman. Ini adalah salah satu kuliner yang wajib dicobain kalau kalian mampir di Gresik, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Ya, perjalanan kita udah melewati Gresik Kota, dan di sini aku udah beli kacamata baru, teman-teman. Dan sorry mungkin tadi kameranya nggak nge-record. Dan ini juga kita udah mau sampai di perbatasan Gresik Surabaya, dan kita disambut dengan musik yang cukup asik dari pengamen jalanan. Ya, dan lampu merahnya udah selesai teman-teman, dan ya kita sudah masuk ke wilayah Surabaya teman-teman. Ini adalah kita masuk via jalur Wilangun. Kita udah masuk jalur Wilangun, dan sekarang kita akan berjalan menuju ke jalur Tanjung Perak teman-teman. Dan di Wilangun kondisinya juga cukup lancar, tidak ada macet, tidak ada polisi, tidak ada banjir juga teman-teman, karena biasanya itu kalau nggak macet pasti banjir daerah Wilangun teman-teman. Dan syukurlah alhamdulillah hari ini lancar teman-teman, dan kita udah sampai di jalur pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Ini juga di sini cukup lancar, suasana cukup cerah, dan perjalanan yang kita tempuh dari Lamongan ke Surabaya itu kurang lebih 2 jam teman-teman. Kita lanjut sampai ini di daerah Ampel teman-teman. Kita udah ke daerah Ampel, kita mau cari tempat ngopi untuk istirahat teman-teman. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Surabaya, dan sekarang kita lagi ngopi di Kopi Kenangan. Nah, sekarang kita akan lanjut perjalanan, karena aku ke Surabaya itu sebenarnya keperluanku adalah untuk nganter nyonya teman-teman. Jadi aku akan langsung balik ke Lamongan, tapi aku akan balik menggunakan travel teman-teman. Yap, dan aku nunggu travelku itu di daerah Terminal Kasuari, Kota Tua Surabaya teman-teman. Oke kawan, jadi kita sekarang ada di Kota Tua Surabaya, dan kita nanti mau pulang balik ke Lamongan naik kendaraan travel. Setelah kemarin kita nyoba naik Surabaya bus, dan sekarang kita mau mampir makan-makan dulu. Dan ya, sekarang kita udah ada di tempat travel teman-teman. Kita udah masuk ke mobil, dan perjalanan pulang kita dimulai teman-teman. Ini kita melewati Kota Tua Surabaya, dan perjalanan di sini menurutku travelnya ini cukup enak ya teman-teman, walaupun tidak ada AC, tapi karena ini jendelanya full dibuka, jadi ini adem teman-teman, tetap adem, walaupun ya minusnya paling kita akan tetap kena polusi, debu, angin, dan lain-lain. Tapi ya aku lebih suka karena aku emang terbiasa motoran, dan juga enaknya karena jendela dibuka, jadi kita bisa ngepape teman-teman, tahu kan ngepape. Dan ini perjalanannya itu cukup cepat teman-teman, karena ini jalurnya cukup lancar, dan juga ini mobilnya itu lewat full tol, sehingga perjalanan kali ini tuh cukup cepat untuk kelas mobil teman-teman. Ini cuma 2,5 jam, dan kita harus transit bentar untuk nurunin penumpang dan juga barang-barang teman-teman. Dan ya, perjalanan kali ini udah kita tempuh PP dari Lamongan Surabaya teman-teman.
Dan sekarang kita lanjut menuju rumah teman-teman. Terima kasih buat kalian yang menyimak videonya sampai akhir teman-teman. Jadi mungkin sharing dikit pengalamanku kali ini. Kalian kalau ke Surabaya itu coba cari hari-hari yang mana itu adalah hari yang bukan weekend teman-teman. Karena kalau weekend itu biasanya akan macet banget, dan cobalah kalian itu OTW di siang hari atau di pagi hari, pagi banget habis subuh. Karena itu biasanya jalur masih sepi-sepinya teman-teman. Kalau siang itu udah agak rame ya, walaupun nggak sampai macet tapi at least banyak truk-truk teman-teman. Dan buat kalian yang OTW ke Surabaya entah dari Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jombang, kalian wajib pakai helm, pakai kacamata, atau helmnya kalian tutup teman-teman, karena kalau enggak kasihan kesehatan mata kalian. Dan jangan lupa kalau kalian lewat di GKB mampir ke Pentol Gresik teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak video sampai akhir. Sampai jumpa di video-video motovlog selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.